yaitu sujud, baik sujud syukur ataupun sujud tilawah. Ya, sujud syukur atau sujud tilawah di'annahu fi makna sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim. Puja beserta puji secara kita penyatan kedatangan ya Rabbi, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tambah pula kepada para sahabat, para tabi'in tabi'at sampai hari kiamat. Pengurus DKM, ketua DKM yang saya hormati, pengurus masjid yang saya hormati Al-Kausar, jamaah taklim Masjid Al-Kausar yang saya hormati, selanjutnya sebelum kita memberikan penjelasan, sama-sama kita baca Fatihah kepada orang-orang tua kita dan saudara-saudara kita, wabil khusus para tokoh agama, tokoh masyarakat yang infakkan menjariahkan sebagian harta untuk pembangunan Masjid Al-Kausar ini. Mudah-mudahan mendapatkan pahala dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadinya wa likudina sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila abail mutasadiqin wal mutasadiqat bi hadzal Masjid Al-Kausar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rumu bil hadasi sholatul maghrib. Dalam kajian bulan kemarin, haram bagi orang yang punya hadas melaksanakan sholat, ya. Dikarenakan sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullah sholat ahadikum idza hadasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat seseorang, orang tersebut berhadas, terkecuali orang tersebut melaksanakan wudu kembali. Bagaimana kalau orang tidak punya hadas, tidak punya wudu, terus melaksanakan sholat? Berarti sholatnya dihormati waktu, ya. Sholat menghormat waktu. Selanjutnya dibalikan lagi manakala kita punya wudu. Selanjutnya yang tidak boleh dilaksanakan bagi orang yang punya hadas, termasuk di sini hadas kecil, ya, ataupun hadas besar, yaitu tawaf. Tawaf tidak bisa dilaksanakan bagi orang yang punya hadas. Kita tidak punya wudu, tidak bisa melaksanakan tawaf. Dikarenakan apa? Yaitu tawaf adalah bimanjilati sholat, dimana sholat, makna tawaf ada sama dengan sholat. Dalam artian sholat kan harus punya wudu, otomatis tawaf juga harus punya wudu. Dari berbagai jenis tawaf, ya, bagian tawaf, apakah tawaf ibadah, tawaf kudum,
tawaf umroh ya ataupun tawaf wada ya, itu sama. Yang namanya berkaitan dengan tawaf, macam-macam tawaf harus punya wudu ya gitu. Tawaf sunat, tawaf rukun, tawaf ifadah, tawaf wada, dan tawaf dan lain sebagainya. Dikarenakan ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW riwayat dari Hakim, at-tawafu fi manzilati sholat. Tawaf itu martabatnya sama dengan sholat. Ila annawa qad ahala bihi binukul, terkecuali adalah Allah menghalalkan orang bicara di dalam melaksanakan tawaf. Tapi kalimatnya pamanako wala yanti filabirin, maka orang tersebut bisa bicara tapi bicara dengan yang sopan, yang baik gitu. Menanyakan putaran berapa ataupun itu. Jadi kalimat-kalimat yang sopan aja, tawaf silakan. Selanjutnya yang tidak bisa dilaksanakan orang yang punya hadas ya, yaitu sujud, baik sujud syukur ataupun sujud tilawah ya. Sujud syukur atau sujud tilawah di'annahu fi makna sholat, dikarenakan sujud tilawah dan sujud syukur maknanya sama dengan sholat. Contoh begini Pak, kalau kita punya nikmat ya, kita orang punya utang udah lama nggak bayar-bayar, tiba-tiba orang bayar utang, kan syukur nikmatnya, alhamdulillah, maka kita melaksanakan sujud syukur. Jadi nggak pakai rukun, enggak, langsung sujud syukur aja, sujud ya, sujud Allahu Akbar. Itu harus punya wudu ya, punya wudu. Bacaannya apa? Bukan subhanallah, bukan. Bacaan sujud syukur ada sajadah wajhi lillazi khalaqa wa saqqa sam'ahu wa basarahu bil hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu adalah kalimat sujud syukur ataupun sujud tilawah. Sajadah, aku bersujud, wajahku lillazi, terhadap dat khalaqa, yang menciptakan kami, wasaqqa sam'ahu, dan membukakan pendengaran kami, obat yang membukakan penglihatanku, bihawli wa quwwati, kalawan kekuatan Allah, tabarakallahu wa ahsanul, maka maha berkah Allah dan sebaik-baiknya yang menciptakan. Itu kalimat sujud tilawah ataupun sujud syukur. Kalau sujud syukur itu orang punya nikmat ya, contoh orang udah lama nggak bayar hutang, tiba-tiba saking butuh kita orang membayar hutang, sujud syukur, silahkan sujud syukur. Ataupun sujud tilawah. Sujud tilawah adalah kalimat-kalimat yang mensunatkan membaca sujud tilawah. Contoh dalam surat wasjud waqtarib ya, wasjud waqtarib, ataupun kalimat-kalimat di dalam Al-Quran suka ada coretan di bawah kata-kata yang sujud tilawah, silakan. Alif lam mim saja ya gitu ya, silakan. Sujud tilawah namanya. Kalau sujud tilawah tidak pakai ruku, langsung. Orang biasanya kan dalam Jumat subuh suka alif lam mim saja itu tengah-tengah sholat langsung sujud, terus berdiri lagi langsung baca surat lagi gitu. Sudah dilaksanakan atau belum? Kali-kali Ustaz dilaksanakan ya, itu sujud tilawah. Harus ditatar dulu gitunya. Orang kalau nggak ditatar berarti bisa pakai ruku kan gitu ya, ruku. Jadi harus ada tataran dulu. Di antaranya adalah sujud tilawah adalah alif lam mim sajdah ya gitu. Setiap Jumat subuh biasanya. Kalau di Masjid Jatiragas Kaum
itu suka ada pelaksanaan sujud tilawah. Jumat subuh itu. Banyak keutamaannya. Memang ayat itu menerangkan sujud tilawah gitu. Iya, dikasih tahu. Sunat biasa. Pokoknya kalimat-kalimat yang menadakan mengarah kepada sujud tilawah aja langsung. Contoh wasjud waqtarib. Wasjud harus sujud, waqtarib dan muqarabah, mendekatkan diri kepada Allah, sujud. Ya makanya harus ditatar dulu gitu. Oh, ini ada aliran baru, ini bukan aliran baru. Kita baru dengar baru gitu ya. Baru dengar baru. Ini udah lama, cuman kita belum bisa melaksanakan gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum kita laksanakan ya gitu. Sujud tilawah gitu. Atau begini, contoh kita mendengar orang bicara melakukan Al-Quran, kalimat tersebut mengarah kepada sujud tilawah, ya. Cari tempat yang aman. Contoh di sini ada masjid, kita mendengar sampai dekat dengan tempat sholat, kita sujud tilawah. Mendengar orang baca ayat tersebut, sujud tilawah di sini, silakan. Tapi dengan catatan tadi harus punya wudu. Makanya harus dawam wudu itu begitu. Pak Ustadz Amin biasa dawam wudu ya gitu. Dawam wudu. Jadi kalau orang dawam wudu itu artinya setelah batal langsung wudu lagi gitu. Itu manfaatnya, fadilahnya, orang tersebut akan mudah untuk mengeluarkan ruh di dalam dirinya. Di antaranya ruhnya itu keluar dari dirinya sangat mudah. Makanya kita kan suka membaca doa Allahumma hawin alina bi sakaratil maut. Gusti gampangkeun abi hayang ruh waktu sakaratul mautnya gitu. Di antaranya dawa wudu. Biasa berwudu ya gitu. Itu manfaatnya sujud tilawah dan sujud syukur, sama pengertiannya sama dengan sholat ya, harus punya wudu. Di annahu bimakna sholat, sesungguhnya sujud tilawah dan sujud syukur maknanya sama dengan sholat, harus punya wudu. Selanjutnya yang harus punya wudu adalah wahamlu mashafin, membawa Quran, membawa Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran, la yamasu ilal mutahharun, jangan mengena kepada Al-Quran ilal mutahharun terkecuali orang yang suci, yang punya wudu, yang itu. Makanya kan Al-Quran itu harus orang menyentuh Quran itu harus punya wudu. Maka Rasul bersabda, la yamusul masab ila tahirun, tidak bisa memegang ataupun menyentuh Al-Quran ila tahirun kecuali orang yang punya wudu yang itu. Jangan gitu. Termasuk dikiaskan dengan dengan masuk, yaitu hamlu, membawa. Memegang, membawa itu sama. Kita pegang Al-Quran atau membawa sama, dikiaskan dengan masuk, memegang ataupun menyentuh, harus punya wudu. Punya wudu. Selanjutnya wa ma kutiba lidar si Qur'anin, dan kita harus punya wudu lagi menyentuh tulisan-tulisan Al-Quran yang biasa kita anak-anak ya suka dalam bor ataupun ditulis ya gitu. Itu bornya itu harus
Katakan sekarang Iqra kan, Iqra, tapi Al-Quran kalimatnya kalimat Al-Quran, maka harus punya wudu. Menyentuh juga harus punya wudu. Termasuk kalau di mana di kalender, ya, kalender kan suka ada Al-Qurannya, nah itu harus itu. Jadi jangan disentuh terkecuali orang yang punya wudu, gitu. Jangan disentuh itu Al-Qurannya itu. Jadi agak riskan itu. Makanya jangan turut mengundang kalimat-kalimat Al-Quran. Suka ada kan dalam undangannya gitu Al-Qurannya jangan. Apalagi Al-Quran berbentuk bahasa Arab jangan. Takut disobekkan ataupun takut diinjak oleh orang lain ataupun jangan. Terkecuali artinya kan huruf aten tidak masalah ya gitu. Kalau Al-Qurannya jangan. Aplikasi semacam HP ya, nah gitu, itu disamakan dengan kita membaca ataupun membawa Al-Quran dengan barang, ya, dengan barang. Jadi tidak khusus kan? Maka bagaikan kita beli Quran ditaruh ataupun ditumpangin dengan barang itu. Jadi diperbolehkan dengan catatan kita membawa barang, bukan membawa mushaf. Ya. Silahkan membaca mah, silahkan Pak membaca mah, tidak apa-apa, cuman jangan disentuh itu kalimatnya. Ya, kalau dipegang silahkan, membawa HP, ya itu kan di dalam HP itu kan ada aplikasi Al-Quran, silahkan. Jadi sama dengan kita membawa barang, Al-Quran disatukan dengan barang, gitu ya, silahkan. Tapi jangan khusus. Ya pokoknya jangan dipegang aja. Kalau dibuka mah silahkan ya gitu. Kalau dipegang Al-Qur'annya hurufnya jangan gitu. Bagaimana kalau tafsir? Ya, artinya Quran ada terjemahnya. Ya, contohkan Yasin kan baca ya surat itu silahkan. Walaupun tidak punya wudu ya, dikarenakan kita banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya ya, tapi jangan disentuh itunya huruf Al-Qur'annya. Kalau membawa silahkan. Maksudnya? Iya. Silahkan dipegang, dibawa, silahkan. Dikarenakan di dalam HP tersebut bukan huruf Al-Quran saja, ya. Jadi banyak banyak konten-konten ataupun banyak kalimat-kalimat yang berkaitan luar daripada Al-Quran ya. Contoh WhatsApp ataupun iklan silahkan, Bukalapak kan gitu. Jadi bukan khusus Al-Quran, bukan ya gitu, bukan khusus Al-Quran gitu. Nah, ya pokoknya mah Al-Qur'annya jangan dipegang aja, jangan sentuh, gitu aja. Hurufnya jangan sentuh, terkecuali orang punya wudu, gitu aja. Nah. Makanya riskan itu. Maksudnya kita pamer dengan Al-Quran, tapi ada riskan itu memegang kalimat-kalimat tersebut itu kan kalimat-kalimat Allah itu. Ya.
Makanya saya menyarankan kalau undangan itu jangan membawa atas nama kalimat Al-Quran. Cukup dengan terjemahnya, silakan terjemahnya. Jadi jangan menurut Al-Quran ayat anu ditulis ya Al-Quran, jangan, takutnya disobek, dibuang gitu kan. Nah, jadi penghinaan Al-Quran itu kan. Jadi mohon dengan sangat Al-Quran itu jangan sehingga dihinakan dengan kalimat-kalimat dengan ulah-ulah kita gitu. Jadi cukup dengan terjemahnya saja. Surat Ar-Rum sekian, ayat sekian, silakan gitu. Kalau itu habis itu langsung dibakar ya. Jadi kan ini dipatikan semua kali. Terus habis itu dibakar aja gitu. Lebih baik daripada bergerak sampah gitu ya. Takut najis kan, jadi lebih baik itu, lebih baik. Jadi menjaga keaslian ataupun kesucian Al-Quran lebih baik itu. Gitu. Iya. Silakan dibakar, ya, silakan. Dengan catatan debunya harus dikubur ataupun jangan diinjak, dikarenakan itu adalah bekas Al-Quran. Silakan demi menjaga keharmonian Quran, dibakar pada selembaran-selembaran kan gitu ya, anak-anak kan suka gitu, silakan, tapi dengan catatan jangan kena najis ya, ataupun memang debunya jangan diinjak gitu. Kita mah dulu kalau di kampung suka di sungai kan, jadi cukup mengalir kan di sungai begitu, silahkan. Ya kalau memang terjaga silahkan, kalau terjaga, tapi dengan catatan itu jangan kena injak gitu ya, jangan gitu. Pokoknya niat tujuan memuliakan Al-Quran silahkan, tapi jangan menghinakan Al-Quran. Kalau gambar itu kan nggak apa-apa, tapi niatnya apa? Jangan Al-Quran. Walaupun ayatnya itu cuma setengah ayat, tidak satu ayat, ya, setengah ayat ataupun beberapa huruf. Contoh begini, kita menulis di dalam bor, ya, anak sekolah ditulis walaqad ataupun inna anjalnahu, itu kan Al-Quran. Nah, itu disentuh oleh kita tidak punya wudu, maka bor tersebut ada Al-Quran, haram. Ataupun contoh ada rak yang khusus dipakai untuk simpanan Al-Quran. Suka kan di masjid ya, ada rak-rak penyimpanan Al-Quran, itu kan khusus ataupun spesial untuk Al-Quran, maka jangan disentuh dikarenakan itu khusus untuk Al-Quran. Lupa kali Pak. Tapi rata-rata pada saat
menjalankan dan masuk kelas umumnya guru tersebut tidak punya guru, Pak. Kemudian pada saat menjelaskan untuk memberikan materi tersebut kepada siswa, dia tidak terasa menulis ya. Itu hukumnya kalau itu gimana? Kalau huruf Arab tidak apa-apa, tapi jangan huruf Al-Quran. Surat Al-Qurannya. Itu justru jangan disentuh, ataupun kalau membaca silahkan. Kalau ditulis silahkan, dengan catatan jangan disentuh. Ya kalau ditulis disentuh, Pak. Contoh begini kan, Pak, suka ya begini kan? Iya. Tidak disentuh kan? Silahkan. Enggak, pada saat dituliskan disentuh, ya Pak. Kita menjelaskan pada materi misalkan Al-Fatihah lah. Kemudian Al-Fatihah tersebut ditulis oleh guru di papan tersebut. Tidak dengan secara langsung surat Al-Fatihah tersebut disentuh oleh guru karena menjelaskan kepada siswa. Ya, pokoknya harus dikasih wawaran ya, guru-guru harus hati-hati dengan Al-Quran aja gitu, harus punya wuduan gitu. Ya. Silakan pakai telunjuk, dulu kan pakai telunjuk ya, jauh kan gitu, silakan supaya menjaga kesucian Al-Quran, silakan. Kalau pakai pulpen atau pakai spidol itu nggak apa-apa, tapi kalau langsung nggak boleh, maksudnya langsung dipegang. Jangan. Kalau spidol kan begini, jadi kan tidak disentuh, ini kan langsung kan begini mundur. Nah, itu kan tidak disentuh. Iya, silakan, pokoknya mah jangan disentuh. Itu kalimat-kalimat Al-Quran, dikarenakan kalimat-kalimat suci harus punya wudu, gitu aja kesimpulannya ya. Gitu. Memang kalimat-kalimat riskan itu, di sisi lain kita ingin memperlihatkan syiar agama, tapi di sisi lain banyak madaratnya gitu. Silahkan kalau menerangkan, silahkan Pak. Ya, membaca juga silahkan. Tidak punya wudhu, dia menyentuh masalah. Kita kan bicarakan kalau ngomong silahkan. Ya gitu. Hadas kecil, kalau hadas besar kan bukan cerita ya, gitu. Ya nggak apa-apa. Nah. Bagi orang ataupun anak-anak kecil, wala yumnau sabiyun mulasid wala junuban hamala wa masa. Jangan dilarang anak kecil yang sudah hidang tenang nggak teh, bukan balik ya. Istilahnya mumayyiz itu yang udah bisa tamyiz ya. Tamyiz itu artinya udah bisa mandi sendiri, itu namanya tamyiz mumayyiz gitu. Bukan balik gitu mah, walaupun kecil ya, usia 7 tahun kan mumayyiz gitu ya. Orang anak-anak kecil membaca Al-Quran ataupun memegang Al-Quran silahkan, jangan dilarang, jangan dicarek ya gitu ya. Jangan carek. Dikarenakan apa? Dihajati ta'lim, ada yang dibutuhkan adalah belajar. Dihajati ta'lim. Kalau tidak ada dihajati ta'lim, tidak mau jadi sesuai, jangan itu begitu. Ya, suka anak kecil kan gitu, bawa ikro, bawa apa, silahkan. Dikarenakan usia tersebut adalah yang dibutuhkan adalah taklimnya, ya, taklimnya, yang dibutuhkan taklimnya. Gitu. Apakah ada turunannya kita doakan
orang yang tidak meninggal dengan bacaan Fatihah. Terus begini Pak, ada kalimat ataupun doa bagi orang untuk menyambungkan sawab pahala orang tersebut dengan bacaan tersebut. Fatihah contoh ya, contoh ila hadratin nabi bi barakati umi qura al-fatihah ya gitu. Ada kaitan ataupun sambungan untuk menyambungkan pahala orang tersebut dengan bacaan Al-Qur'an, dikarenakan Al-Qur'an adalah apa? Sebaik-baiknya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Fatihah itu adalah menggantikan 100 berapa? 104 kitab ya, 114 kitab ya, ayat gitu. Itu Fatihah, bahkan terakhirnya dalam bismillahnya itu, bismillah itu sama dengan Al-Qur'an Karim. Begitu, makanya kana makana wa biyakunu mayakunu itu pengertian dalam bismillah. Kana makana wa biyakunu mayakunu itu. Artinya Fatihah itu adalah umul Quran, induknya Al-Qur'an. Seluruh dirangkum oleh Al-Qur'an, Al-Qur'an itu di dalam Fatihah. Maka ada sambungan untuk menyatukan sawab pahala seseorang dengan Fatihah. Silakan. Contoh begini, mohon doanya orang seseorang sakit, mudah-mudahan disembuhkan bi barakatul Quran Al-Fatihah. Silakan. Ada sambungan. Ya jangan begini Pak, jangan kalimat demi kalimat global aja. Jangan satu ihdinas shiratal mustaqim adalah apa? Doa menunjukkan pada jalan yang benar kan? Ya gitu, shiratal mustaqim. Jadi kita termasuk ihdinas shiratal mustaqim, pengertian sehat walafiat itu ihdinas shiratal mustaqim. Pengertian secara harfiah. Kalau global bukan ihdinas shiratal mustaqim, tapi ada maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada iyyaka na'budu wa iyyaka minta tolong. Ya. Jadi jangan satu kalimat. Sulit itu. Kan di dalam Fatihah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta tolong kan? Itu pengertiannya. Kita maka minta pertolongan kepada Allah supaya orang tersebut sembuh gitu. Itu minta pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan pahala orang tersebut sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh orang tersebut. Itu ada sambungan. Iya karena budak, iya karena stain. Jadi jangan ihdinas shiratal mustaqim global. Itu. Contoh komponen kendaraan kan, jadi jangan lihat businya saja, seluruh. Gitu, seluruh gitu. Contoh itu kendaraan gitu. Apalagi, ya guys, udah. Jadi jangan ihdinas shiratal mustaqim. Oh, ihdinas shiratal mustaqim itu kan kalimat doa. Semoga Allah berikan petunjuk ya gitu. Jadi dikatakan Al-Qur'an juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu minta pertolongan. Pertolongan. Silakan. Talqin, lakinu mautakum bilail. Talqin itu istilah orang Sunda, mamatahan, dikasih jangan. Dikasih jangan orang yang meninggal dikarenakan dalam hadis lakinu mautakum.
talkinan lah, talkin orang yang meninggal, silakan. Ada itu, lakinu mautakum. Silakan ditalkin. Ya gitu. Maka kita harus diberikan orang yang sekarat talkinan, talkin. Papatahan cek kurang mah, cek sunah mah papatahan. La ilaha illallah, jangan gancang-gancang, ya. Jangan cepet-cepet. Silahkan, dikarenakan hakikatnya rohnya tidak meninggal. Tidak meninggal. Itu kan dicabut, dipisahkan antara jasad dengan ruh. Tidak meninggal rohnya. Karena jangan meninggal itu adalah mati yang sangat, tidur yang sangat panjang. Bukan itu. Itu mah kalimat-kalimat orang-orang luar agama Islam. Mati adalah memisahkan antara rohani dengan jasmani. Rohani kembali kepada Allah, jasmani kembali kepada alam bumi. Gitu. Hakikatnya orang tersebut mendengarkan. Contoh begini, di dalam satu kitab ya, kita manakala melangkah 7 langkah, orang tersebut sudah ditanya oleh malaikat munkar wa nakir ya. Jadi tidak lama prosesnya, Pak. Dalam satu keterangan kitab, tidak lama prosesnya orang yang sudah meninggal, orang baru melangkah 7 langkah, malaikat sudah apa? Sudah membangunkan dan panca indah sudah normal kembali. Tidak membutuhkan waktu yang lama kan? Tidak. Sampai bisa konsentrasi manusia dengan lingkungan yang berkaitan dengan rohani, ya gitu. Termasuk orang tersebut akan ditanya oleh malaikat dengan bahasa yang biasa sehari-hari, bukan bahasa Arab, bukan. Ekesnya bahasa Ekes. Itu mah istilahnya apa supaya jelas orang tersebut mengerti arah pembicaraan yang akan gitu. Berarti pertanyaan itu adalah menanyakan masalah ketuhanan, gitu ya. Biasa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apa silakan dengan bahasa itu. Cuman mengarah kepada kalimat tersebut, marobuka wa manabika. Bahasa Jawa, siapa sih nabi kamu? Saya kuat apa guys? Sopo nabimu katanya, gitu. Gitu. Ataupun ya gitulah kalimatnya gitu. Jadi dengan apa? Harus apa? Talqin. Yaitu memberikan satu fatwa ataupun bahasa Sunda mah papatah, mamatahan, nyalingan. Sebab rohani masih naon, masih mendengarkan, ya gitu. Sehingga kenapa orang kubur melewat kubur harus baca salam? Itu kan perintah, ya. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat, menyatakan bahwa roh tersebut mendengar. Tidak mati, hidup. Dikarenakan itu. Assalamualaikum ala kubur minal muslimin wal muslimat gitu. Itu sabda Rasul kan, harus kita membacakan salam kepada orang-orang yang ada di makam, menandakan bahwa rohani orang tersebut tidak meninggal. Tidak. Cuman kita tidak bisa mendengar. Ya. Kalau mendengar wasai dah sabda Rasul, kita pasti kelenger. Kurang assalamualaikum. Pateguh teh naon jarak assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam, nya kebecir, kabur. Apakah ada tuntunannya mengatakan talqin pada saat orang sudah dikubur? Ada. Adalah tuntunannya. Jadi
jelasnya kalau orang meninggal ditakdirkan si mayit ini apabila orang-orang meninggalkan dirangka orang-orang yang sudah tua semua langsung kan malaikat datang. Ya. Nah, setelah itu kan Akan dibangunkan. kalau ditakdirkan ingat gitu dengan kata-kata yang ditakdirkan tadi. Ya mudah-mudahan itu kan ada upaya orang mengingatkan orang takut lupa, diingatkan gitu kan, diingatkan. Urusan rese bukan urusan kita, ya. Bukan rese bukan urusan kita. Yang menghakimi adalah Allah, ya. Yang menghakimi adalah Allah. Gitu. Cuman kita wahkum bidhahir, mana kalau orang muslim harus ikhtiar manusia atau berkaitan dengan muslim dikerjakan. Contoh mengapani dan mengkuburkan dan menyolatkan, silahkan. Itu wajib fardu kifayah bagi orang yang hidup. Untuk adapun masalah balasan itu kembalikan kepada Allah, bukan kita. Bukan advis kita itu termasuk pahala itu Allah. Apa? Saya dulu maaf kepada rekan-rekan yang ada di sini bahwa saya dulu pernah melakukan tawaf. Tawaf adalah pamitan ya Pak ya. Ya. Kalau baru 4 kali saya akan kentut Pak pada saat itu Pak. Ingat banget. Saya mau melangkah untuk ambil air itu tidak mungkin karena saya akan lepas dari rombongan. Nah menunjuk pada istri saya, bapak itu patut kakok tidak mau tahu. Nah kita gimana Pak duit kayaknya tapi kira. Tuh, berarti kekurangannya itu kan, kekurangannya ya. Jadi kalau ada yang terlalu pamit akan meninggalkan pasti bilang orang tersebut sampai ya sampai sekarang saya tahu ya gitu pamutan nambah itu penting besarnya tahu perkara itu Pak ya begini Pak ya, tadi kan diceritakan yang namanya tawaf sama martabatnya dengan sholat, harus punya wudhu ya gitu. Baik macam-macam tawaf, apakah tawaf ibadah, tawaf rukun, tawaf wada, tawaf kudum ataupun tawaf sunat, yang namanya tawaf harus punya wudhu. Sehingga berarti Bapak kakalak 4 kali itu berarti tesah tah urusan tawaf wada teh tak gitu. Berarti kenadam. Kudu dah tahu urusan anak. Tahu seberapa Bapak ada itu? Kenadam itu. Kenadam. Ya, tapi kan orang nuturkeun syariat Nabi, sebab makna syariatnya cara pakai Nabi nya atau kudu naon, kudu buka wudu gitu. Nabi mengajarkan itu. Kenadam. Dikarenakan itu wajib haji kan? Tawaf wada. Tawaf umroh ya. Berutuh. Makanya harus teliti itu ya. Mohon maaf itu. Jadi kepikiran terus ya Pak ya. Gitu. Harus ada tahu. Harus tahu itu. Nah. Kalau tawaf wada dalam umroh dikarenakan istilahnya bukan dari wajib haji itu ya, dikarenakan umroh kan, jadi artinya pengertian tawaf wada itu batal dikarenakan hadas ya, hadas itu harus dikembalikan lagi atau harus balik lagi, artinya harus diulang lagi tawaf tersebut ya, manakala kita melaksanakan lagi tawaf wadanya itu harus punya wudhu aja gitu.
Nah kalau gitu kasusnya kan udah 4 kali tuh banyak. Nah itu lurusin atau ngulang lagi dari awal. Terusin. Contoh. Berarti kan kalau pemasaran Contoh tilu 4 kali hitut tak orang teh neangan kacai dah gitu ya. Wudu tulis nulikeun 4 tinggal tilu deui tah gitu tinggal tilu deui gitu. nah itu kan masih bisa waktu di Ya harus ke sono lagi, nggak ke sini, nggak bisa di sini mah. Dalam pengertian toat itu ada di sono bukan di sini ya. berarti kan udah balik Ya kudu balik desa ditu bareng. awal lagi dari awal lagi. Nol lagi lah gitu. Kalau dia itu kan kalau namanya mendapatkan pahala itu nama Islam. Kalau kita dia di orang tetap sama. Takjiah ya, takjiah itu istilahnya kan kita memberikan suatu kalimat yang menyatakan kesabaran tentang musibah ya gitu ya. Dianjurkan juga dikarenakan ada istilahnya supaya mengingat bahwa kita akan sama dengan orang tersebut yang ditinggal, yang meninggal ya gitu. Tapi khusus mohon maaf ya Pak Kes, dikarenakan takjiah itu ada kalimat dalam Islam bukan dari orang luar Islam. Takjiah itu kalimat khusus orang Muslim, itu bukan orang. Jadi takjiah itu pengertian bagi orang Muslim kayak gitu. Ngerti kan? Itu mah walau alam sih masalah pahala itu mah ya gitu. Jadi istilahnya memberikan suatu spirit ataupun support bagi orang gitu, memberikan kalimat-kalimat sabar ya, silahkan ya, tapi dengan catatan jangan mengganggu pada keimanan kita ya, keyakinan kita dan kesamaan kita. Cukup barangkali ya, waktu sudah tidak mengizinkan, mohon maaf tidak puas ya, kurang dari Nabi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa syafiina wa qarimina wa durina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sadati ashabi rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan liman hamdan syakirin hamdan lakinya mutaqabbilan. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu ya bagi jalan bagi kalimah ini sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan wa ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi safaratil maut wa najatan wa ba'ina hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.